Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kembali lagi bersama Bunda Rini. Apa kabar anak-anak? Semoga anak-anak dalam keadaan sehat walafiat. Baik, anak-anak, minggu kemarin kita sudah melakukan ujian mid semester ya. Harapan Bunda semoga nilainya dapat memuaskan. Nah, untuk minggu ini kita belajar tentang pembelajaran senam lantai. Yang A-nya gerak dasar lokomotor senam lantai. Nah, sebelum Bunda melanjutkan pembelajaran ini, Bunda mau bertanya, anak-anak sudah mengetahui apa yang dimaksud dengan senam lantai ataupun dengan gerakan senam lantai? Ya, anak-anak, senam lantai itu banyak ya yang sudah kita saksikan, yaitu dalam melalui pertandingan ataupun dalam senam biasa. Mungkin anak-anak jika melihat siaran di televisi ataupun di media sosial itu sudah nggak asing lagi gerakan-gerakan senam lantai. Nah, di sini kita akan membahas gerakan-gerakan ataupun macam-macam gerakan senam lantai, yaitu ada 4 ya. Yang pertama yaitu gerak dasar melompat dan bertumpu ya. Nah, bertumpu berarti melakukan tahanan atau menolak dan mendarat ya. Bertumpu ini menggunakan tangan dan kaki. Contoh dari gerakan bertumpu adalah yaitu lompat jongkok dan melempati teman ya. Nah, bagaimana cara kita melakukan lompat jongkok ya? Ketika kita melakukan gerakan lompat jongkok, kita bertumpu menggunakan kedua tangan ya. Nah, yang kedua itu contohnya melompati teman. Melempati teman itu bertumpu dengan menggunakan tangan. Anak-anak bisa melihat gambar yang sudah ada ya. Nah, cara melompati teman yaitu kita berbaris sekitar 5 ataupun 6 siswa ya. Dengan catatan yang pelarinya adalah yang nomor 1. Kemudian teman-temannya membungkuk ya, membungkuk memegang lutut. Nah, kemudian ketika peluit sudah berbunyi, yang pelari pertama tadi silahkan berlari melompati teman dengan bertumpuan tangan, yaitu kita menekan teman kemudian kita mengangkat dengan melompat. Paham? Contoh yang kedua yaitu gerak dasar bergantung. Nah, anak-anak sudah sering melihat ataupun sudah sering melakukan gerakan bergantung, yang dimana pembelajaran yang kemarin sudah ada juga tentang bergantung. Jadi tidak Bunda jelaskan lagi karena bergantung sudah Bunda rasa anak-anak sudah paham ya. Yang ketiga yaitu gerak dasar berpindah dengan berguling. Nah, anak-anak coba lihat gambarnya, yaitu berguling ke depan dan berguling ke belakang. Nah, alat yang digunakan saat berguling adalah matras ya. Paham ya, Nak? Berarti alat yang digunakan untuk berguling adalah matras, baik berguling ke depan maupun berguling ke belakang. Nah, bagaimana cara kita melakukan berguling ke depan? Yang pertama kita adalah siapkan matras dulu, kemudian kita jongkok ataupun berdiri di depan matrasnya ya. Itu adalah berguling ke depan. Kemudian kedua tangan kita letakkan di atas matras. Nah, lanjutkan gerakan yang kedua yaitu tengkuk ataupun leher kita tempelkan ke matras. Jangan kepala ya Nak yang ditempelkan. Kalau kepala yang ditempelkan dahulu maka akan terjadi cedera patah leher ya. Maka yang ditempelkan ke matras dulu setelah tangan yaitu tengkuk ataupun leher. Kemudian lakukan tolakan dengan menggunakan kedua kaki ya. Anak-anak bisa melihat gambar yang sudah ada. Nah, yang kedua yaitu berguling ke belakang ya. Berarti caranya sama, hanya saja berguling ke belakang. Kalau berguling ke depan tadi kita menghadap matras. Kalau kita berguling ke belakang, kita membelakangi matras ya, dengan cara kedua tangan kita berada di samping kepala ya, samping kepala. Kemudian kita mendaratkan dulu dengan kedua tangan ya.
Lalu tolakan kaki kita tempelkan ke matras, ya. Biasa dengan gerak berguling ke depan dan belakang. Nah, contoh yang terakhir yaitu gerak dasar mengayun di tempat. Nah, mungkin gerakan ini anak-anak sudah tidak asing lagi untuk melakukannya ya, karena sudah sering dari kemarin-kemarin ataupun dari olahraga sebelumnya sudah pernah melakukan mengayun di tempat ya. Nah, bagaimana cara kita melakukan mengayun di tempat? Ya, yang pertama adalah posisi berdiri tegak. Kemudian bergantian dengan mengayun ke samping, yaitu dengan mengangkang ke belakang dan mengayunkan tangan dengan rileks. Nah, anak-anak, kita melakukan gerakan mengayun di tempat, kita harus rileks. Kalau kita kaku, kita tidak maksimal untuk melakukan gerakan mengayun di tempat. Nah, itulah gerak dasar lokomotor senam lantai, yaitu ada 4. Yang pertama, Bunda ulangi lagi, yaitu gerak dasar melompat dan bertumpu. Yang kedua, gerak dasar bergantung. Yang ketiga, gerak dasar berguling dengan berpindah. Yang keempat, gerak dasar mengayun di tempat. Paham ya anak-anak? Nah, sekian pembelajaran kita. Namun sebelum Bunda akhiri tentu ada tugas. Tugas yang pertama, sebutkan gerak dasar lokomotor dalam senam lantai. Yang kedua, praktekkanlah gerakan melompat dan bertumpu di halaman rumahmu dengan memakai baju seragam olahraga. Cukup sekian, Bunda akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.